Henshin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Gan Reza. Jadi langsung aja kita bakalan bahas Kamen Rider Saber episode 37. Jadi untuk minggu ini menurut Ana episodenya lumayan seru ya. Jadi langsung aja kita bahas. Dan sebelumnya teman-teman, masih ada giveaway ini untuk SG Ghost Ijinroku Wonder Right Book untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Jadi ini caranya simple banget ya. Jadi kalian tinggal langsung simak aja video Ana untuk pembahasan si spin-off Saber dan juga Ghost ya. Dan akan diundi buat minggu ini. Jadi pastikan kalian tidak terlewat untuk giveaway-nya. Dan mulai dari Ren yang Ana bilang bakalan dapat porsi untuk episode ini ya. Jadi meneruskan juga kelabilan dan kegundahan dia ketika dia melihat betapa keren dan juga betapa kuatnya si Toma ini ketika menggagalkan proses kebangkitan buku terlengkap, terutama di episode 35 ya. Dan di sini sambil mencari jawaban dia pun melawan si Toma. Dan jelas pertarungan ini tuh bukan untuk saling bunuh satu sama lain ya. Justru agar saling mengerti satu sama lain. Jadi bisa diwajarkan lah, emang mereka itu para ksatria. Jadi kebanyakan cari jawabannya itu ya sembari bertarung. Memang bagian ini agak sedikit maksa ya menurut Anda, karena suasana ceritanya lagi intens-intensnya karena kehancuran dunia. Tiba-tiba si bocah ingusan ini tuh tiba-tiba ngajak gelut gitu ya. Tapi menurut Ana nggak terlalu mengganggu gimana sih. Makanya Ana tadi bilangnya itu sedikit aja maksanya ya. Jadi kita tetap enak dibawa ke permasalahan intinya di episode ini, yang dimana permasalahan intinya ada di Master Logos kan. Jadi udah jelas di sini si Ren ya udah pasti kalah lah teman-teman ya. Dan kenapa dia tiap terdesak itu selalu aja teriak-teriak nggak jelas gitu ya, macam bocil yang nggak dikasih top up sama orang tuanya. Kualitas akting aktornya juga menurut Ana nggak ada improvement berarti ya sampai titik ini, yang bikin kita itu nggak simpati atau merasa gimana gitu ke dia. Jadi kayak macam pelajaran bahasa Indonesia nih ya, terus kalian suruh drama kelompok di depan kelas ya, kayak begitulah. Tapi pesan moralnya juga lumayan bagus di sini, di mana filosofi si Ren ini diluruskan lagi sama si Toma. Jadi kalau kekuatan itu bukan segalanya dan belum tentu itu adalah keadilan. Ini gara-gara ajaran si masternya juga, di mana si Ren itu jadi mengincar kekuatan terus ya. Jadi masternya itu sweet aktornya si Kuga Pak ya, yang actingnya ya, si Kenji Tominaga. Gak cuman perbedaan paradigma dewasa dari Toma ini yang bikin si Ren ini kalah. Jadi kan ngotot banget si Ren ini ya, setiap berantem itu ya, apalagi kalau udah terdesak. Secara stat juga udah pasti ya kalah di sini ya. Jadi Sarutobi Ninja Den si Kenzan ini lawan atau diadu sama si elemental primitif, ya pasti kalah lah secara stat lah. Jauh Pak. Dimana si Toma juga udah gimana ya, udah dewasa banget lah. Gaya bertarungnya juga nggak cuman pengen menang, pengen kekuatan ya. Jadi dia juga ada perasaannya gitu ya. Perasaan melindungi teman-temannya juga kelihatan, makanya pedangnya juga nyala kan ketika gelut sama si Ren di sini. Jadi sekali lagi bagian ini tuh emang ada kurangnya, tapi Anda juga sebutkan kelebihan-kelebihannya juga ya. Dan setelah itu semua Ren gak langsung join juga ke kubu si Toma di sini. Jadi di sini masih ngambek dia, good. Emang Anda juga merasa belum waktunya dia join ke kubu si Toma ya. Jadi masih menanti proses selanjutnya ini biar nggak terburu-buru banget ya. Oke, jadi emang udah kayak di puncak cerita nih, tapi nggak semuanya join gitu ya, join the team gitu. Jadi masih ada proses-proses selanjutnya yang pastinya yang Anda tunggu semenarik apa ya. Dan sekarang kita pindah ke Shindai Basudara yang baru aja team up fight sama si Toma dan Rintaro melawan Master Logos kemarin. Sesuai yang Anda bilang dan benar, mereka juga nggak segampang itu berpindah ke kubunya si Toma ya. Karena memang mereka itu terikat dengan aturan kuno gitu ya. Jadi gimana ya, pikiran mereka itu jadul lah bisa dibilang ya, karena terikat sama harus melindungi Master Logos, harus patuh ke organisasi. Jadi Rintaro aja udah sebegitunya. Nah, ini tuh lebih jadul lagi gitu pikirannya ya. Kayak gitulah. Pikiran orang tua lah. Jadi memang musuhnya sudah Master Logos kan, ini udah jelas. Tapi mereka itu nganggep si Toma dan kawan-kawan itu juga udah mengkhianati organisasi Sword of Logos. Jadi ya salahnya itu di situ. Mereka itu nggak terima gitu. Jadi enak aja gue join lo gitulah. Tapi dari raut wajah sih sepertinya si Reka Shindai ini kayak udah mau pindah gitu, greget ya. Tapi si Ryoga Shindai ini masih kekeh, si Anikinya ini ya. Ya udah tau lah si Reka ini kan brokon banget gitu ya ke si Ryoga ini. Jadi ya ngikut-ngikut aja gimana kakaknya gitu ya. Jadi kakaknya pindah ya pasti si Reka Shindai juga pindah gitu ya. Jadi kita tunggu juga proses selanjutnya seperti apa ya soal si Shindai Basudara ini. Mungkin sih kalau dari spekulasi Ana ya, mungkin sih nggak pindah ya. Cuman ini mereka itu kedepannya tetap bertarung bersama, cuman nggak satu kubu lah istilahnya gitu ya. Jadi nggak satu kubu, cuman mereka ya baik-baik aja, nggak musuhan. Tapi mereka kan di sini masih kayak bersih tegang gitu, tapi tetap bertarung bersama. Mungkin nanti tetap bertarung bersama tapi sudah baikan gitu, tapi beda kubu gitu ya teman-teman ya. Jadi Toma juga mungkin udah ngerti dengan pemikiran si Ryoga ke depannya ya. Jadi seperti itu sih. Jadi nggak semuanya kubu di Toma aja semua rame banget gitu ya. Jadi yang
bakal ngumpul lagi ya teman-teman si Toma aja gitu, si Ren, si Kento, si Rintaro gitu. Jadi nggak semua banget ya, tapi ya baik-baik aja. Kayak gini aja lah, kayak si Zero One gitu ya misalkan ya. Si Yua kan nggak masuk hidden, si Horobi kan nggak masuk hidden, nggak masuk aims gitu. Mereka kan tetap misa-misa tapi bertarung ya sama-sama demi kebaikan. Mungkin terjelaskan ya teman-teman ya. Dan ada pertemuan juga di sini antara si Kento dengan si Tante Sofia. Ada yang beranggapan dan Ana juga kirain ini si Sofianya si Storius yang diciptakan dari buku putih yang ditemukan di markas kemarin. Wah, ada apa nih? Soalnya pas muncul raut wajahnya agak aneh si Tante Sofia ini. Apa mau memanipulasi si Kento? Jadi Tante Sofianya ada dua gitu ya. Satu yang di markas utara, satu ini yang punyanya si Storius gitu ya. Taunya di sini Tante Sofia asli ya. Setelah percakapannya jalan di sini, oh ternyata ini Tante Sofia asli. Jadi inti percakapan ini sih seperti Tante Sofia menjelaskan yang ada di Sword of Logos Saga ya, soal bokapnya si Kento, dimana papanya Kento itu begitu ingin melindungi si Kento gitu, melebihi segalanya gitu. Wah, segalanya lah pokoknya si Kento ini bagi Fukamiya Hayato ini ya. Jadi apa ya, ini tuh diceritakan biar di sini si Kento itu bisa lebih mikir soal tujuan dia itu ingin mengorbankan diri gitu ya. Nih, papa lu tuh sayang banget sama lu gitu. Jadi coba pikirin lagi sama tujuan lu. Kira-kira gitu. Jadi ada baiknya bagian ini sih kalian kilas balik ke pembahasan Ana yang pas Sword of Logos Saga ya. Jadi biar lebih tergambarkan. Jadi dimana papanya Kento aja rela jadi bawahannya Master Logos demi Kento gitu, demi menciptakan dunia yang lebih baik untuk si Kento ini. Dan selanjutnya semua rencana dan tujuan Kento di sini diceritakan ke kubu Toma oleh si Yuri. Nah, di bagian ini menurut Ana enak sih gitu ya. Jadi semua tuh kayak terjelaskan ya. Semua soal tujuannya Kento, soal kelabilannya dia, soal dia mengorbankan diri dan segala macam. Jadi Kento mengorbankan diri nih, tapi dunia itu nggak hancur. Atau Toma yang hilang, dunia nggak hancur juga gitu ya. Jadi, nah lo galau di sini. Jadi kita sebagai penonton juga jelas ya udah bisa nangkep permasalahan ini ya. Jadi ya udah nggak usah Ana bahas lagi ya. Udah dari jauh-jauh hari ini pastinya udah pada ngerti semua. Jadi jangan heran aja gitu ya. Ini baru pada tersampaikan ke telinga si Toma dan kawan-kawan ya. Jadi oh gue udah tahu tuh kan gitu. Ya kan mereka baru denger Pak dari si Yurinya. Jadi ya udah diwajarkan aja gitu. Jadi emang ada perspektif-perspektif yang berbeda yang diperlihatkan ke penonton gitu ya. Jadi buat apa juga gitu, gue udah tahu gitu, ya udahlah gitu. Yang kalau diherankan itu dimana mestinya udah tahu kita baru bertanya-tanya gitu ya, kayak permasalahan papanya Kento Kalibur gitu, itu di awal-awal Arc Saber loh kok Toma baru tahu. Nah itu yang patut dipertanyakan gitu, karena kita merasa Toma tuh kayaknya udah tahu gitu ya. Dan sudah pasti ya kalau mendengar ini ya Toma itu nggak akan tinggal diam, pasti dia itu langsung dengan segala apapun cara di sini akan membantu dan menghindari Kento ini mengorbankan nyawanya. Jadi terjadi pertarungan juga di sini 3 lawan 1 antara si Saber, Blades dan Kalibur melawan si Solomon, dan udah ketebak lah ya juga hasilnya seperti apa. Jadi kalau fight juga Ana nggak harus jelasin spesifik banget ya. Kalau ada yang menarik aja di sini, masa harus dijelasin? Iya nanti hiat ini menghindar. Nggak, udahlah fokusnya ke bahas-bahas aja. Sama juga gitu kalau kalian ngasih tahu ada ya. Dan ini nggak dibahas jadi yang penting-penting aja gitu. Misalkan kan itu Mei-chan nunjukin pin ke Bak, kok nggak dibahas? Ya itu kan kurang penting gimana gitu ya. Jadi kita tetap pada inti ceritanya juga. Ini Ana udah fokus ke inti-inti ceritanya juga masih lama banget kan durasi bahas-bahasnya ya. Jadi ini mengurangi dan juga bikin durasinya itu nggak terlalu panjang juga ya. Oke, dan ada yang keren juga nih di bagian fight ini, dimana si Toma ini baru datang dan ngelompatin jembatan gitu kan. Langsung apa ya, kayak langsung nyerang si Solomon dan sembari dia itu langsung henshin ya. Itu kemarin pagi udah ada behind the scene-nya. Aktornya si Shuichiro Naito ini kayak diikat pakai tali pengaman gitu, terus ditopang pakai traktor gitu ya. Dan hanya untuk scene yang durasinya 1 detik doang ya. Tapi tetap keren bagian ini menurut Anda. Dan Master Logos memperlihatkan kengeriannya di sini, di mana ia itu membuka satu buku yang melayang di langit ya, dan membinasakan sebagian area di situ. Jadi anggaplah ini satu Tokyo ini hilang gitu ya. Ngeri ini bos ya. Jadi itu kan baru satu buku teman-teman. Dan di episode kemarin dia itu kan udah banyak nyebarin bukunya itu ke seluruh dunia ya. Ya jadi nggak kebayang aja gitu kalau misalkan dibuka semua bukunya, ya hancur lah itu dunia. Jadi itu kayak cuman diperlihatkan seupritnya doang gitu. Kayak gitu tuh ngerinya ya. Lumayan ngeri loh di situ ya. Dan Master Logos itu udah punya kekuatan itu ya. Walau sekarang si Solomon itu bisa dibilang nggak sempurna. Dia bisa aja mau lenyapin dunia
sekarang ya, tapi dia milih nggak mau karena ingin bersenang-senang dulu. Jadi terutama dia itu pengen lihat manusia itu pada perang ya. Ya itu sih emang buat manjang-manjangin durasi cerita sih, udah ketebak banget ya. Jadi kayak evil aja gitu ya, karena dia itu tertarik dengan para manusia. Jadi dia ingin bersenang-senang dulu ya. Tapi ya maksud lainnya sih, maksud di belakang layarnya sih buat manjang-manjangin cerita Saber ini. Nah, kalau misalkan dia itu ingin membuat ritual membangkitkan buku terlengkap lagi ya, ya karena dia ingin jadi lebih kuat aja. Tapi Solomon aja yang sekarang untuk menghancurkan dunia sih udah bisa banget menurut Ana. Cuman ada statement di mana si Master Logos ini bilang katanya dia ingin bersenang-senang dulu. Oke, yowes lah ya. Jadi gimana ya, kayak tujuan untuk membangkitkan buku terlengkap lagi versi kedua itu seperti kayak kurang ambisius gimana gitu ya. Jadi ya cuman buat bikin si Master Logos lebih kuat aja gitu ya. Makanya nanti mungkin ketika si Saber Final Form ini muncul, baru tujuan ini terasa ambisius lagi menurut Ana. Jadi kalau mau menarik lagi sih menurut Ana, ada opsi keduanya, yaitu kita menunggu Storius aja nih. Apakah akan menjadi plot twist final bossnya? Jadi nggak Solomon nih untuk sekarang. Untuk sekarang sepertinya Solomon kan. Tapi si Storius ini kayak udah ngilang beberapa episode tuh. Ana juga mengharapkan dia juga mempersiapkan sesuatu yang wah gitu ya. Jadi bisa aja gitu dia jadi final boss plot twistnya ya. Jadi kayak menusuk dari belakang si Master Logos, terus gua nih final bossnya. Jadi kita tunggu aja lah teman-teman ya. Dan tibalah yang terjadi sesuai dengan penglihatannya si Kento, yaitu dia berkorban untuk menyelamatkan dunia. Tapi di sini agak berbeda ya. Kalau Anda lihat kayak nggak ada pedang suci yang nancep-nancep gitu kan. Kalau di penglihatan dia kan ada kan. Terus dia juga kayak nanjak kayak bukit kecil gitu. Coba kalian cek lagi deh Kamen Rider Saber episode 26, di mana itu penglihatan Kento pertama. Ada yang begitu-begitu dia mengorbankan diri. Pak, seperti di episode ini tuh ada juga gitu. Cuman kayak ada yang beda-beda gitu ya. Kayak nggak ada lawan Master Logos atau si Solomon ini. Mungkin ada yang berbeda karena udah banyak kejadian ABCDE sebelumnya ya. Terutama lewat actionnya si Toma yang yang menggagalkan proses buku terlengkap itu ya. Tapi secara konklusi soal dia berkorban menyelamatkan dunia ya hampir sama aja sih teman-teman. Jadi di sini Kento hendak berkorban melenyapkan dirinya ke dalam kegelapan bersama si Master Logos. Tapi di sini Toma menggagalkan proses tersebut karena tidak mau Kento menghilang walau dunia ini selamat ya. Ya itulah bromance bro. Master Logos nggak jadi lenyap, langsung kalah itu para 3 Swordman pastinya. Jadi itu padahal chance untuk menyelamatkan dunia, tapi karena relationship antara Kento dan Toma ya nggak jadi gitu. Tapi syukur di sini masih diselamatkan oleh si Yuri. Nah di sini bagian ini keren teman-teman, di mana Yuri itu untuk sementara menjadi pengguna 2 pedang. Sebenarnya bukan menjadi pengguna 2 pedang sih. Kan si Yuri sendiri udah pedang gitu ya. Jadi si Kogoken menggunakan Ankokuken. ya pokoknya gitulah. Jadi seperti kayak dia zaman dulu, jadi kayak pengguna 2 pedang di sini. Dan menyegel dalam tanda kutip ya si Master Logos ini. Ya, ini prosesnya sama ketika dia menyegel si Bakt itu ya. Set gitu. Jadi kayak segel gitu, kayak ada 2 portal gitu antara cahaya dan kegelapan. Jadi seperti yang Anda bilang, ini cuma tanda kutip menyegel ya, karena dia kan udah tahu betapa kuatnya si Master Logos ini. Jadi gak lama lagi juga bakalan lepas lagi. Dan bener lepas lagi si Master Logos ya, udah bisa keluar dari si portal tersebut ya. Kuat banget, si Bah aja kan langsung kesegel. Jadi ya berarti secara stat ya udah pasti Master Logos di atas si Falkion ya. Nah setelah ini Kento itu tetap belum mau bergabung dengan kubunya si Toma, atau dia malah makin ngambek ya di sini yang Anda lihat ya. Jadi udah berkali-kali si Toma ini memelas ke si Kento untuk bertarung bersama-sama, tapi jawabannya seperti ini ya. Tapi Anda juga belum capek karena ini masih bagian dari proses. Berarti ini bagus di sini. Gila ya, ini karakter-karakternya ya, walaupun crowded, karakter-karakter Saber ini banyak, Kamen Rider banyak, Kesatria banyak, tapi nggak segampang itu pindah kubu. Udah diceritain berapa kali karena mana di episode ini, Shindai Basudara, si Ren, terus juga si Kento. Nggak segampang, oke, ayo kita tarung bareng-bareng gitu, kita temenan gitu. Kita sendiri emang kadang dibuat greget sama proses-proses ini, terutama lewat si Kento nih yang kayaknya keras kepala banget sih, nggak mau pindah ke kubu Toma. Tomanya kasihan banget gitu, kayak memelas-melas gitu. Kento, ayo selamatkan dunia bersama-sama. Tapi tetap aja nggak mau kan. Jadi ini bagian dari proses juga sih. Ana suka sih yang begini, nggak asal main langsung pindah gitu aja gitu ya. Itulah, jadi ya kita nikmatin aja. Jadi emang proses-proses ini tuh yang buat ngisi cerita si Saber sejauh ini gitu, biar nggak terlalu hampa. Cukup oke kok di sini. Nah, Yuri juga mencoba mengubah pola pikirnya si Bakt ya. Jadi si Bakt ini bangkit lagi
emang munculnya lagi di markasnya si Master Logos ya, atau di Sword of Logos di situ. Jadi emang dia nggak mati, emang sesuai dengan deskripsi dia itu adalah si kesatria abadi. Jadi ya ada lagi teman-teman ya, muncul lagi tapi kayak lebih kalem di sini. Jadi ternyata pemikiran dia juga masih kayak gimana ya, gundah gitu ya. Jadi lagi kehancuran dunia, tapi si Yuri ini ngajak join gitu ya. Dianya ketawa, Pak. Lo ngetawain. Jadi dia pokoknya diajak untuk bertarung bersama-sama lah si Baht ini ya. Karena memang mereka juga kan mantan rekan kan ya, satu grup dulu kan ya, sama si satu lagi tuh orang yang itu tuh. Jadi ada Mei-chan juga yang bantu-bantu walau nggak terlalu penting menurut Anda di sini ya. Malah jadi agak lawak sih sebenarnya ini. Jadi bagian itu dijadiin hiburan ya soal si Baht, Yuri sama si Mei-chan ini. Di akhir episode ada suara papanya si Kento. Yes, karena minggu depan kita akan melihat pertarungan 10 lawan 1 Gan. Gila, Pak. Jadi seluruh kesatria kecuali Falchion akan melawan si Master Logos. Salah satunya papanya Kento yang akan kembali lagi menjadi Calibur, coy. It means Kento kembali lagi menjadi Espada. Mantap jiwa. Jadi untuk prosesnya seperti apa, kenapa bisa itu papanya Kento hidup lagi, pokoknya kita simak dulu aja lah episode minggu depan ya. Jadi Anda juga masih buta banget, Pak, gimana mau spekulasiin gitu. Karena di episode ini dia munculnya kayak dalam wujud cahaya kupu-kupu gitu ya. Dan kalau mau dibahas sih, di Sword of Logos Saga kan dia seperti kayak mati gitu kan, bukan menghilang ya, bener-bener kayak mati ditebas sama si Kamijo Daichi kan, pas sebelum si Kamijo Daichi ini jadi Calibur gitu ya. Jadi kita tunggu aja lah seperti apa penjelasannya kenapa bisa hidup lagi gitu ya. Jadi udah terjawab ya, ini siapa masing-masing si usernya antara si Espada dan juga si Calibur. Yang berarti Mei-chan jadi Espada itu nggak jadi, yang menurut Anda which is good itu. Jadi dari awal Saber tayang juga banyak yang bilang katanya Mei-chan ganggu, Mei-chan beban, apa nih kontribusinya dan lain-lain. Terus kemarin-kemarin di sini kalian pengen dia itu jadi Kamen Rider. Hey, Anda maunya apa gitu? Bingung saya juga ya. Ya udah, bagus menurut anak-anak. Di satu sisi ini lega sih ya, karena si Mei-chan ini nggak jadi Espada, nggak jadi Kamen Rider, udahlah jadi tim Hore aja udah. Toma. Nah, Kamen Rider Cross Saber juga bakalan keluar di sini. Jadi sudah capek ya saking kecewanya. Aneh juga kalau udah gini kita tinggal menunggu aja. Semenarik apa prosesnya si Toma ini bisa berubah ke form ini ya. Jadi silakan disimak juga Tokusatsu Ana kemarin juga udah membahas soal form ini ya. Bahasannya juga agak sensitif dan dari ribuan komentar Ana rata-rata baca juga di situ, bagus banget responnya. Kalian kita tetap bisa mendiskusikan si Cross Saber ini dengan sehat ya. Jadi keep it up teman-teman ya. Jadi banyak yang emang lu bisa bikin filmnya, kayak lu bisa bikin aja kostumnya. Alah, protes terus nonton bajakan itu. Ana nggak menemukan komentar-komentar seperti itu. Walaupun Ana agak pedas ya komentarnya, tapi tetap didiskusikan dengan sehat, tetap ada solusinya, dan respon kalian juga bagus-bagus. Terima kasih banyak. Jadi biarinlah yang di luar koar-koar gitu. Mari kita ciptakan aja komunitas yang sehat di sini ya. Kalau gitu kan enak ya. Dan outfitnya Toma juga jadi keren menurut Ana ya. Jadi mengikuti warna foam si Cross Saber ini, tapi tidak dengan foamnya. Dan terlihat dia menggunakan kain Kenreka dan Mumeiken Kyomu. Jadi ada tarung lawan Baht juga ya. Oke, seperti itu aja teman-teman pembahasannya. Jadi episode kemarin menurut Anda lumayan menarik, episode ini menarik, dan episode minggu depan sepertinya juga bakalan menarik dan juga intens. 10 lawan 1 loh ya. Jadi bakal bak big book ya. Jadi ini kayaknya penebusan setelah episode 35 yang aduh tepok jidat gitu ya, apalagi dengan si Gianya. Jadi ini menurut Anda 2 episode ini tuh 36, 37 tuh seru. Jadi 38 pastinya harus nggak kalah seru ya. Dan pastinya Anda bakalan bahas semaksimal mungkin seperti biasa, mengutarakan poin-poinnya. Jadi kalau ada kekurangan juga pastinya Anda bakal langsung belak-belakan, bakalan langsung ngomong. Tapi juga disertai dengan solusi, jadi nggak cuman menghina doang ya. Oke, segitu aja teman-teman. Kalau ada yang terlewat, silahkan kalian tambahkan juga. Misalkan kalau ada yang pembahasan aneh yang misalkan miss gitu ya, silahkan aja kalian koreksi juga di kolom komentar. Koreksi, bukan cari-cari kesalahan, itu dua hal yang berbeda ya. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan akhir kata bye bye guys.